Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Panglima Padi dimanapun Anda berada, siapapun dia, apapun agamanya, apapun sukunya, salam dari Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya akan berbagi tentang pengobatan padi. Jadi yang kemarin itu sudah saya terangkan sedikit ya, ini berbagi ya bos ya. Adapun kalau ada yang lebih tahu, ada yang lebih paham, mohon dikoreksi. Mana tahu video-video saya ataupun apa pengalaman saya ini masih kurang, karena juga saya orang biasa, petani biasa, bukan siapa-siapa. Niat saya berbagi yaitu untuk berbagi pengalaman ya. Kalau saya belum paham, silahkan dikoreksi. Kalau misalkan Anda belum paham, ya ini yang pemahaman saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, yang kemarin itu sudah masalah pengobatan padi, obat-obat yang diperlukan. Ini termasuk banyak kali sebenarnya, molekosida, fungisida, bakterisida, pestisida, insektisida, herbisida, dan lain sebagainya. Itu banyak kali. Sedangkan saya sekarang akan membahas cara penyemprotan. Cara penyemprotan ini pengalaman saya, ini yang tetap berbagi pengalaman lagi ya bos ya. Jadi penyemprotan ini menggunakan obat-obat kimia ini mohon disesuaikan dengan aturan pakai yang telah ditentukan oleh pabrik. Kalaupun memakai organik, ya organik yang dengan sesuai takaran. Jadi kalau berlebihan juga akan menimbulkan masalah baru. Sedangkan kalau kekurangan takaran obat juga tidak akan mempan. Nah itu. Jadi masalah penyemprotan, kita itu lihat kondisi sawah ataupun kondisi padi. Kalau di awal-awal belum ada penyakit, yang diperlukan yaitu misalkan pupuk daun. Pupuk daun ataupun pupuk cair, pok ataupun apa ya namanya, itu banyak kali. Pupuk daun dan lain sebagainya. Pupuk-pupuk yang sebangsa semprot itu bagus untuk permulaan. Sedangkan untuk penyakit kita lihat kondisi. Untuk penyakit dan hama, jadi harus diingat kalau penyakit itu bermula dari bakteri dan jamur. Nah, ini obatnya dua ini, fungisida dan bakterisida. Sedangkan untuk hama, hama ini yang sebangsa binatang ya. Jadi hama ini sebangsa binatang seperti walang sangit, kepinding tanah atau yang hitam-hitam bau itu, ataupun ulat penggulung daun, penggerek batang, ataupun wereng, macam-macam itu namanya hama. Sedangkan kalau hama ini memakai pestisida dan insektisida. Pestisida ini sifatnya membunuh, sedangkan insektisida ini mematikan jaringan. Itu bedanya di situ. Sedangkan pestisida ini jarang terpakai karena apa? Memang sangat berbahaya bagi kulit, bagi binatang peliharaan ataupun bagi alam. Itu lebih berbahaya pestisida. Sedangkan insektisida itu lebih agak-agak ramah lingkungan dikit, dia mematikan jaringan. Seperti misalkan wereng itu kena insektisida, dia itu nggak langsung mati, enggak, tapi dimatikan jaringannya. Jaringannya misalkan dia kan ngisap batang,
ngisap sari-sari tumbuhan. Nah, ini dimatikan jaringannya, jadi dia akan mati perlahan. Nah gitu. Jadi kok apa nggak mati apa gimana ya, ini tergantung obat Anda. Obat insektisida itu yang mematikan jaringannya, sedangkan pestisida ini memang membunuh, cuma dia lebih berbahaya, makanya jarang teredarkan pestisida, tapi ada. Kalau contoh ya cari sendiri bisa. Insektisida ini banyak kali. Nah ini kita kembali ke sini. Jadi apa yang diperlukan di situ, kalau memang terdapat jamur bintik-bintik hitam ataupun garis hitam pada daun padi, nah ini berarti berkaitan dengan fungisida dan bakterisida. Sedangkan kalau hama-hama tadi saya bilang itu dengan pestisida dan insektisida. Terus herbisida ini obat rumput. Ada yang obat rumput itu sebelum nanam atau sebelum membajak itu disemprot. Contohnya banyak kali. Ada Roundup, ada macam-macam. Obat banyak kali. Macamnya banyak. Sedangkan kayak habis tanam itu kan nanti ada di padi itu kadang ada tumbuh rumput, itu ada herbisida yang pernah tumbuh. Setelah tumbuh itu boleh disemprot, itu enggak masalah. Dia memang agak nanti stres dikit, enggak masalah. Cuma saya sarankan itu herbisida yang purna tumbuh itu disemprotnya setelah sebelum melakukan pemupukan. Jadi misalkan biasanya umur 15 hari atau 20 hari setelah tanam itu akan rumputnya udah akan agak panjang, itu disemprot. Habis disemprot baru dipupuk gitu. Jadi biar lebih nanti stresnya itu enggak lama-lama, dipupuk. Sedangkan untuk aturan penyemprotan itu saya sarankan 3 jenis saja, jangan semua dicampur. Kalau semua dicampur lebih dari 3 macam obat, itu akan mengurangi efektivitas obat. Jadi daya obatnya itu akan berkurang, kurang efektif kayak gitu. Jadi misalkan 5 atau 4, 6 macam-macam, pengennya padi bagus tapi malah nggak bagus. Kenapa ya? Karena dia istilahnya kurang efektif, terlalu banyak campuran. Ini akan mengurangi efektivitas obat. Jadi kalau saya sarankan, kalau misalkan mau nyemprot, misalkan dengan pupuk daun 1, terus kedua fungisida untuk mengendalikan jamur ataupun bakteri, terus satu lagi pestisida kayak gitu. Salah satu aja, jangan semua dicampur. Apalagi kadang orang nggak paham, semua sejenis insektisida, fungisida nggak ada. Ini kalau menurut saya lebih nggak efektif lagi. Kadang 3 macam atau 4 macam tapi semua bakteri, pestisida dan insektisida. Jadi orang nggak paham kadang. Nah ini yang repot kayak gitu. Jadi kita petani harus paham apa yang kita harus lakukan. Jadi misalkan 3 macam, ini 1 pupuk daun, 2 fungisida, ketiga baru insektisida. Jadi 3 macam ini maksimal. Jadi jangan sampai berlebihan, macam-macamnya udah fungisida, misalkan pakai antrakol, pakai lagi Envy, tambah lagi pengennya semua kena tapi malah nggak kena. Tapi lebih efektif kalau menurut saya, pengalaman saya, ini misalkan pupuk daun, fungisida dan insektisida. Nah kayak gitu lebih jadi pupuknya dapat, obat penyakitnya dapat, terus
obat hamanya dapat. Kayak gitu, jadi harus dipahami ya. Sedangkan ukuran pun kayak gitu, kalau memang harusnya 1 mili per liter, berarti kalau berapa satu tangki itu berapa, 16 ya, berarti 16 mililiter. Kalau berlebihan pun akan efeknya ke padi. Kadang padi udah berbuah kok hitam-hitam tanpa ada sebab. Hitam-hitam itu ada kadang sebabnya dari penghisap itu walang sangit yang bau-bau warnanya hijau itu. Tapi kadang karena kebanyakan obat jadi panas istilahnya. Takaran obat itu yang sesuai aja. Jadi kalau misalkan butuhnya yang 15 gram ya per tangki berarti 15 gram. Tapi kalau yang butuhnya berapa mili, misalkan 15 mili ya 15 mili. Jangan sampai berlebihan. Kalau berlebihan ini akan berpengaruh pada padi. Kalau kurang pun dia nggak efektif. Oh, ngapa kok udah saya semprot kok malah nggak sembuh-sembuh? Ya karena obatnya kurang takarannya. Jadi gitu. Jadi kalau pemupuk penyemprotan itu lihat kondisi lahan, lihat penyakitnya, lihat apanya dulu, lihat ada binatang pengganggunya apa enggak. Jadi kalau memang ada, itu baru dilakukan. Untuk mengendalikan boleh juga pakai pupuk daun sama fungisida. Ini insya Allah akan terkendalikan dari awal karena jenis jamur ini tidak terlihat oleh mata. Jadi sekian dulu. Apalagi ini yang terpenting dalam masalah padi. Jadi padi itu kita harus rajin-rajin kontrol, kita harus rajin-rajin lihat itu waktu mulai dari bunting padi, hamil padi ini kita harus sering-sering karena disitulah rawannya penyakit dan hama. Jadi jika perlu ya seminggu sekali disemprot, ataupun pokoknya kalau saya hampir tiap sore gitu. Kalau udah bunting itu memang saya rajin kali saya mengendalikan biar tidak kena jamur dan kena tidak ada pengganggu. Sekian dari saya. Kalau ada kekurangan, kalau ada pertanyaan mohon ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.